qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-qawlu fima ja'a fil bina'i muhadzabul ma'na 'alal wala'i. Al-qawlu utawi pendapat kang kuat. Al-qawlu utawi pendapat, pendapat utawa dawuh monggo fima ing dalem barang. Fima ing dalem barang jaa kang teko apa ma fil bina'i ing dalem dukhul. Dadi dukhul lah. Apa perlu divisualisasikan? Dukhul muhadzabul makna iku den bersihake maknane. Muhadzabul makna iku den bersihake maknane alal wala'i iku ala itu. Alal wala'i ing atase nuli-nuli utawa urut tartib. Wahadzabul makna iku den bersihake alal wala'i ing atase nuli-nuli utawa urut. Jadi ini sudah masuk ke pembahasan mukaddimatnya inti gitu ya. Masih mukaddimah ini, belum yang sampai tengah itu belum ya. Ibaratnya masih lihat look out dari jauh, dari kejauhan. Ibaratnya ada barang belum kamu unboxing, baru lihat oh ini barangnya gitu. Nah, itu sama, ini juga begitu. Kalau mau beliau mengatakan bahwasanya pembahasan tentang pembahasan tentang dukhul atau masuknya suami kepada istrinya itu dibersihkan, artinya harus suci lah ini nih, harus paham temenanan. Kalau bersih kan jernih kan kita bisa memahaminya. Ora kayak kowe ngono lagi ngerti wah makanan iku pikirane iki pakanane durung keemplok tapi rasane wis wah ngono. Cara utek iku wis kotor kabeh. Sama, itu harus diperhatikan benar-benar, jangan kotor dulu. Pelan-pelan alal walai, dan harus urut. Aja agar langsung mbok perkosa tapi urung mbok copoti pakaiane, kan keliru lagi itu. Sakit, Bro, lecet kan gitu kan. Dzakara rahimahullahu fi hadha tarjamah. Harusnya fi hadhi tarjamah ya. Al-Imam Ibnu Yamun menyebutkan di dalam pembahasan ini ma yutlabu fil bina, semua hal yang yang harus dipenuhi ketika mau masuk. Aidukhuluz zauji bi zaujatihi, yaitu wik-wiknya laki-laki kepada istrinya, ya gitu, kepada perempuan atau istrinya. Albina itu seperti itu harus diperhatikan malam pertama. Jangan geruduk kayak ra ono salat, ra ono apa, langsung kayak monster menerkam mangsanya, itu bahaya ini. Jadi harus alon-alon, slow, Bro. Jadi harus tahu apa langkah-langkahnya tuh bagaimana, step-stepnya itu bagaimana, terus harinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Ala gehet mbok wik-wik ya barang kowe. Haram iku ngudeg apa? Kayak ngudeg gado-gado. Gado-gado es campur. Dukhuluz zauji bi zaujatihi. Kemudian wa ma yuttaqab fihi, dan hal-hal yang harus dihindari. Ditakwakan itu ditakuti atau dihindari. Ada juga yang harus dihindari. Wa ma huwal afdal, dan mana yang lebih utama gitu. Mana yang lebih utama. Kemudian wa ma yutlabul fil walimah, dan hal-hal yang diharapkan adanya, wujudnya, atau yang disunahkan, yang dianggap baik ketika walimah resepsi pernikahan. Wa ma yujtanab waqtat dukhuli, dan hal-hal yang harus dihindari ketika penetrasi. Ini tak paham tak penetrasi? Wah iya master Ustaz. Penetrasi. Wa ada fi hadza ma yutlabu fil wa ada bihi, dan begitu juga dengan tata caranya, tutorialnya bagaimana. Kalau nggak paham tata cara, tutorial untuk wik-wik. Wa kaifiyatul jima', sama tutorialnya untuk wik-wik. Wa adabihi, dan sunah-sunahnya atau ya sama tata cara. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan hal-hal yang berkaitan dengan tersebut. Wah, iki mulai sudah panas sih. Fa asyara ila ma yutlabu fil bina'i biqaulihi. Kemudian pembahasan pertama adalah tentang bagaimana cara masuk. Cara masuk dukhuluz zauji bi zaujati. Masuk itu bukan berarti kudu anune sing masuk, enggak. Ketika kamu pertama ketemu itu juga masuk ya. Ya, masuk
Agar mosak masuk. Terus fal amru bil bina'i lailan qad warat fi sa'iri syahuri haqqan yuqtasad. Fal amru mongko utawi perintah bil bina'i kelawan dukhul lailan ing dalam wektu bengi. Lailan ing dalam wektu bengi qad warada iku temen-temen wis temenan teka apa al amru. Temenan teka fi sa'iri syuhuri ing dalam sekarine pira-pira wulan haqqan kelawan hak yuqtasadu den seja apa al amru yuqtasadu den seja apa yuqsadu ya, kalau yuqtasadu sama den seja apa al amru. Jadi gini, kita baca syarahnya aja dulu. Akhbar rahimahullahu taala, muallif memberi kabar, memberi cerita annal bina'a, bahwasanya dukhul masuk pertama suami ke istri yustahabbu ayyakuna lailan, disunahkan ketika waktu malam. Kenapa? Bukan karena apa-apa, bukan karena peteng atau biar nggak kelihatan teman-teman, enggak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dawuhnya Kanjeng Nabi, zufu arayisakum lailan, masukkanlah pengantin kalian ketika waktu malam. Ya jarno coba tututi men mlebu ae, men lah apa-apa karepe wong loro. Aja mbok intek mbok rekaman video nggone pojokan, niku kan nonton iso ta ora kan. Wa adhimu duhan, dan berikanlah makan ketika waktu pagi. Jadi nek wong nikahno ku yo wis bar akdu nikah iku menggebu-gebu dia. Kamu harus pangerten, ojo kaya wong saiki wis pokoke nang malam pertama tak ganggu kowe. Wis ora oleh kudune apa, kudune melekan karo kanca-kanca, biasane ono sing muni ngono iku. Makane aku paling rak seneng iki gak mau baca hadis, menyalahi sunnah ini namanya kan gitu kan. Wong namanya wong kawin iku ya ndang pengen kelonan kek, tak pengen jarno biarkan saja gitu. Emang waktunya waktu mereka, bukan waktu kita lagi untuk mengganggu gitu loh. Kalau makanya sampean kok ngasih ono kancane nikah kok mbok ganggu. Jaraknya jam 2 bengi, aku harap nyumbang, misale, aku nyumbang jam 2 bengi itu pengen jaluk dikeprok dasi gue boto kan, iya, biarkan. Jadi kalau pengen datang ya paginya boleh, makanya wa'at'imu duhan, dan berikanlah makan ketika waktu duha. Ya biarkanlah malam itu biar mereka nikmati berdua, saling berkenalan. Biasanya kalau malam pertama tidak langsung wik-wik kok, paling ya cipokan tok paling ya. santai nggon halal masalah. Ojo kaget ya kan. Paling demok underdeal. Oh iki ngene wong itu ngene iki ta ngono. Mempelajari anatomi tubuh masing-masing pasangan. Tunyak-tunyokan gitu kan, remet-remet ini halal enggak masalah. Itu malam pertama biasanya ya yang saya alami ya. Ini dan insya Allah sekali saja gak akan ada yang lain, istri saya cuma satu. Jadi ketika malam pertama itu bukan week-weeknya yang dibahas, yang kita lebih kenalan lebih dekat lagi, kesukaannya apa, cara tidurnya gimana ya. Kemudian apa yang bisa dieksplorasi kan gitu aja, nggak sampai ke arah sana. Oh kamu itu kayak gini kita boleh enak ya, ambung-ambungan enak ya. Makanya gemeter ya bro, tak ada nih gemeter musuh esok metu guyu dhewe gemeter enak ya rek. Cipokan udah. Cuma kok santai kan. Makanya jangan sampai ikut-ikut mengganggu, karena itu akan khilafus sunnah, mengingkari sunnah. Sunnah iya. Lah nek wedoke misale bojone lagi haid ora masalah, mungkin jagongan enggak bakal arah ke sana, karena orang haid itu biasanya membawa emosi, membawa rasa sakit ketika keluar darah bulanannya itu ya. Nah, iku mbok ganggu ora pati masalah. Tapi nek kaya aku untuk jackpot kan pas delalah enggak head kan enak langsung aja langsung set. Terus wa anna syuhura kullaha fi dzalika sawa, dan terkait permasalahan bulan kapan, bulan apa yang harus kita masuk sebagai laki-laki ke perempuan, kulluha fi dzalika sawa, semuanya sama. Tapi lakin yustahabu Syawal, tapi yang disunahkan adalah di bulan Syawal. Khilafan lima za'ama minal juhal karahiyatul aqdi wad dukhuli fil muharram wa Syawal. Ini menyelisih seperti apa yang dipersangkakan
orang-orang yang bodoh tentang kemakruhan akad dan kemakruhan wik-wik di bulan Muharram dan Syawal. Kalau di Jawa masih ya, kalau di Jawa masih terkait suro biasanya. Suro itu Muharram memang orang Jawa kurang seneng. Nah, ini saya bukan membela Jawa, tapi gini, ini kan adat ya, adat. Kayak nikah bulan apa ya ora masalah. Tapi memang kita hidupnya di Jawa. Memang kita hidupnya di Jawa ya Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruwak. Jadi adat-adat di Jawa selama kita bisa ikuti dan tidak menyelesaikan syariat, tetap kita ikuti biar nggak tabrakan. Biar nggak tabrakan itu tetap bisa kita ikuti. Kayak misalnya menghindari bulan suram, nah terus saene nopo gak do mulut misalnya. Sadane Rabiul Akhir itu bisa kita ikut tidak masalah, tapi yang penting jangan sampai iman iku wae. Wah, nek diimani temenanan kok nikah bulan Suro ki malah walak ya misale. Oh nyatane ya Umi nikah bulan Suro tanggal 10 sisan malah. Makanya anaknya VVIP ngene iki keren. Iya, bisa dicontoh. Tapi levelnya Abi mbek Umi. Lah sini nikah kowe benjot ra. Makanya hal-hal seperti ini gene syariat memang ndak ada, tapi karena kita hidup di sini, hidup di Jawa harus diikuti. Dan cuman satu hal yang saya nggak suka ketika hitungan Jawa rak cocok ngono lho. Hitungan Jawa rak cocok. Go hitungan Jawa nek ngono, go hitungan liyane Jawa kan iso. Ana hitungan Arab, hitungan anu kan wis pokoke aja nganggo hitungan Jawa. Golek kiai liya ngono lho piye carane pokoke ben iso nikah. Jangan sampai gagal karena wetone beda. Ya weton kudune beda to ya. Wetone gak peto, iku bahaya. Bahaya kasihan sudah menjalin cinta, sudah seneng temenanan barbarane gagal kandas karena wetone enak lucu. Ya, tapi masalah penyelenggaraan loh. Saya ingatkan masalah penyelenggaraan pernikahan, sampean nganut kitab monggo, harus menganut kitab, nganut hadis, nganut Quran, tapi kita juga lihat adat istiadat ada di sini. Piye carane ben ora tabrakan? Toh nyatane akeh kiai yang juga masih menggunakan ya enggak? Berarti kan mereka juga menghormati adat gitu loh. Nah, dan kita sebagai anak muda jangan mentang-mentang kita pera ana ngono-ngono iku goblok sing pilih pinter ae tetep nglakoni kok tetep menggunakan. Masa kita yang bodoh enggak tahu apa-apa enggak menggunakan. Itu namanya bunuh diri nanti ya. Nah, kemudian nek ana masalah kan disoporno bengko ya, lucu. Kemudian Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah pernah bercerita, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah menikahiku ketika bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal. Ini memulai memulai kedukhul ketika bulan Syawal. Kan kita tahu ketika Sayyidah Aisyah dinikah itu umur wakila ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Itu tidak langsung didukhul. Mungkin nanti pedofil ya toh ya. Nah, itu dibiarkan dulu nek wis rada mateng, sudah siap untuk dibina, untuk didukhul, baru di tahun berikutnya atau beberapa tahun setelahnya baru Rasulullah masuk. Makanya Kanjeng Nabi Rasulullah Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah menikahi beliau ketika Syawal, memulai bina atau dukhul ketika bulan Syawal. Fa ayyunisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat ahdha indahu minni. Maka apakah ada wanitanya istrinya Rasulullah yang lebih beruntung daripada diriku? Jadi Allah alam maksudnya gimana Allah alam, tapi mungkin karena beliau itu satu-satunya wanita yang perawan ya. Satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Rasulullah. Sementara yang lain kan janda-janda. Wis enom kinyes-kinyes wayu perawan sisan. Mantap. Oh coba bayangno. Kowe bayangno mbek wong liya lah. Maka Nabi radhiyallahu anha tastahibu an tudkhila nisaaha fi Syawal. Begitu juga ketika Sayyidah Aisyah itu sangat mensunahkan nisaaha itu kerabat, entah itu pelayan ya, entah itu khotim perempuannya Sayyidah Aisyah untuk dimasuki laki-laki ketika bulan Syawal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
yastahibbun nikah fi Ramadan. Bahkan Rasulullah juga mensunahkan nikah ketika bulan Ramadan. Monggo dipraktekke sak cepete. Summa asyara ila ma yuttaqa fil bina. Jadi ini tentang pembahasan belum tentang wik-wiknya, belum unboxing ya, masih look out ya, masih dilihat dari kejauhan. Kemudian setelah itu summa asyara ila ma yuttaqa fil bina. Kemudian muallif mengkabarkan atau memberitahu tentang hal-hal yang dihindari ketika bilbina. Apa itu ketika dukhul? Biqaulihi, dengan ucapannya wada' minal ayyami yaumal arbi'i in kana akhir syuhuri fasma'a. Wada' lan ninggalo sira minal ayyami saking pira-pira dina. Wada' lan ninggalo sira minal ayyami saking pira-pira dina. Sing ditinggal dina apa? Yaumal arbi'i ing dina Rebo. Jadi nak masuk bina kok aja dina Rebo. Ingkana akhira, ingkana lamun ana apa yaumul arbi'a, akhira syuhuri iku akhire pira-pira wulan. Fasma'a maka ngrungokno temenan sira. Jadi yang ditinggalkan agak menghindari ya, harus menghindari itu hari Rabu setiap akhir bulan. Apalagi di bulan Safar ada Rebo Wekasan. Ini semuanya sih nggak ada dalilnya, cuman nanti ada beliau menisbatkan ke dawuhnya Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kadzaka iku kaya mengkono-mengkono ta'minal ayyami yaumal arbi'a ila akhirih, abun utawi tanggal telu. Abu iku utawi tanggal telu. Jabin tanggal 5. Yajin tanggal 13. Iku huruf abjad di apa namanya? Di angka di hurufna ya. Paham ya? Ya fatahe cah 6. Abun tanggal 3, Jabin tanggal 5, Yajin tanggal 13, ya fatahe cah 6. Yawa tanpa alif ya. Yawa tur tanggal 16. Iki terus ki sampai ono alif aki berarti. Tanggal selikur. Kadi tanggal kira iki 24. Katin tanggal selawe. Mbok iki dimaknani piye aku ora mudeng. Faqat ata mongko teman-teman wis teka apa? Ya wis mbok katin to apa? Faqad ata mongko teman-teman wis teko apa abun ila akhirih. Jadi akhbar rahimahullahu taala Imam Ibnu Yamun mengkabarkan annal bina yuttaqa fi thamaniyati ayyam, bahwasanya dukhul atau masuknya laki-laki ke perempuan itu harus dihindari pada 8 hari berikut ini. Yaumal arbi'a al-akhir, yaitu hari Rabu terakhir minasyahr, dari setiap bulan. Karena apa? Li hadisin, ada sebuah hadis, akhiru arbi'a akhiru arbi'a, akhir dari hari Rabu fi syahri, di dalam bulan, yang manahsin itu hari celaka mustamir yang tidak ada putusnya. Memang ada riwayatnya tapi dhaif ya. Percayalah ora lah karemu. Tapi mending ditinggal lah ya. Tapi kalau di taklimul muta'alim belajar mulai hari Ahad sama hari Rabu ya. Wallahu alam, semuanya punya pendapat, punya landasan. Dzakarahu fil Jami'us Shaghir, sudah disebutkan hadis tersebut disebutkan di dalam kitab Jami'us Shaghir. Kemudian wasalis min kulli syahrin, wasalithi min kulli syahrin, dan tanggal 3 dari setiap bulan, wal khamisi min kulli syahrin, tanggal 5, wasalitha asyara, dan tanggal 13 min kulli syahrin, wasadisa asyara, dan 16 min kulli syahrin, wal hadi wal ishrun, tanggal 21 min kulli syahrin, wal rabi' wal ishrin, dan tanggal 24 min kulli syahrin, wal khamisa wal ishrin, tanggal 25 min kulli syahrin. Fa hadhil ayyamu thamaniyatu, maka 8 hari ini yang bagi lil mar'i ayyatawaqqaha, hendaknya seseorang untuk menghindarinya fil umuril muhimmah, di dalam hal-hal yang penting ya. Jangan hal-hal yang penting kayak apa kan nikahi, seperti pernikahan, wasafari, dan berpergian, wahafril abari, dan mengeduk atau menduduk menggali, mendasi.
menggali sumur. Mondasi sumur. Wa gharsi pakai sin, wa gharsi syajari dan menanam pohon wa nahwi dzalika. Jadi di hari-hari tersebut, di tanggal-tanggal tersebut hendaknya kita menghindari hal-hal yang penting seperti pernikahan, kemudian bepergian, kemudian menggali sumur atau juga menanam pohon itu jangan di hari-hari itu karena banyak gagalnya gitu. Biasane. Ya, berarti sama kan adat yang dipakai kan sama yang tadi. Iki adatnya Arab, adatnya Jawa ya coba tinggal. Kan ana istilah yang Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Kalau Jawa digawa artinya karena kita orang Jawa kemanapun harus tetap membawa kejawaan kita. Ora iso ono cara kolah penting adatnya coba tinggal. Toh nyatane nun sewu sekarang sudah koyok misale cuci tangan biyen zaman-zaman biyen sampai sing kene sing menangi paling go nitok saking tuwane watane. Saya pernah melihat ada beberapa rumah daerah Demak ya. Daerah Demak itu dulu banget itu ana pancuran nang ngene njaba. Pancuran kayak padasan istilahnya ngene njaba. Nah, kemudian setelah itu beberapa tahun terakhir enggak ada, gara-gara corona balik meneh. Gara-gara corona balik meneh. Terus ana masalah iki apa nek wong tuwa ngendikan nek bar kolunga-lunga aja mlebu omah nek durung wiji ben sawane rak mlebu. Istilahnya sawane rak mlebu. Sawan saiki corona iku ora, sawane corona. Nah dipikir kan iku ada tapi apa bisa kita lakukan. Toh dasarnya juga ada. Makanya Jawa tetap digawa walaupun kita tinggal di Arab tetap budaya Jawa kita bawa toh gak ono sing elek. Bahkan kalau di orang Arab sendiri mengatakan seandainya bener-bener Pak Kanjeng Nabi medun ngene Jawa iku ora kira Arab ngerti adab. Ora kira wong Arab ngerti tata krama. Iya, untungnya Kanjeng Nabi nek medun nek ngene Jawa, medun nek Jawa tambah waluse kaya apa ora. Bayangno makane. Karena kenapa kita enggak dituruni Nabi? Karena kita punya fitrah yang dekat dengan fitrahnya kenabian. Wah. Deket ae tapi rak dadi ngono lho ya. Karena itu mau akhlaknya wis meh padha. Jawa digawa, Arab digarap. Jadi semua adat dari Arab jangan ditelan mentah-mentah. Bingung kowe karena kita sudah punya adat istiadat sendiri. Arab digarap, cocok enggak? Kalau cocok dilakukan, kalau enggak bisa diakali ngono lho. Aja saklek. Saiki kan ana sing saklek ra. Gara-gara wetone rak matuk, hitungane rak cocok, bubar. Cintaku kandhas karena weton. Kan ora asik ra asik. Iso diakali. Itu nyatane wali songo ketika wong biyen ana wong mati iku malah minum-minuman keras dan malah perzinahan. Akhirnya kan diganti dengan tradisi tahlilan ana berkat tambah memasukkan unsur-unsur yang haram. Nyatane iso kan gitu. Berarti ini TikTok. Pokoknya intinya Arab. Nah, ajaran Arab itu digarap, dipasno, pas apa? Ora. Yang terakhir Barat. Nah, kalau Barat ini bahaya. Istilahnya diruqyah nek cara saiki. Nek lak paham ruwat iki diruqyah. Iki welek tok isine negatif tok. Maka yang diambil positifnya, diruwat dhisik, diruqyah dhisik ben resik ngono. Kemudian sampai mana tadi? Kama ruwiya dzalika seperti yang tadi yang disebutkan ya, kama ruwiya dzalika an Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa nazama dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan nazamkan oleh Imam Ibnu Hajar. Mungkin ini Imam Ibnu Hajar wallahu alam al-Haitami atau al-Asqalani, saya belum melihat referensi lain. Tawaqqi minal ayyami sab'an kawamila. Hindarilah kamu 7 hari yang sempurna. 7 hari dengan sempurna. Tawaqqi hindarilah, takutlah bisa. Fala tabtadi fihinna amron. Jangan sampai kamu memulai di hari-hari tersebut suatu perkara yang penting. Wala safar, dan jangan pergi. Wala tashtari tauban jadidan, dan jangan sampai beli pakaian yang baru di hari tersebut. Au hullatan.
Au hullatan, kayak ini pakai hak insyaallah. Au hullatan itu perhiasan. Wala tangkahil untha, dan jangan menikahi wanita di hari tersebut. Wala taghrusis syajara, pakai sin, dan jangan sampai menanam pohon di hari tersebut. Wala tahfiran bi'ran, dan jangan menggali sumur di hari tersebut. Wala daran tashtari, dan jangan membeli rumah di hari tersebut. Wala tashabis sultan, dan jangan menemani raja atau pemerintah di hari tersebut. Fal hadarul hadar, hati-hati temenan, danger. Salatan wa khamsan tsumma talitha asyara, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13 juga. Wa yatsba'uha min ba'di dzasatisu asyar, dan diikuti juga setelah tanggal 16. Berarti setelah tanggal ini yaitu tanggal 16. Wal hadi wal ishrin, dan juga tanggal 21. Iyaka, hati-hatilah kamu, syumahu, terhadap kejelekannya tanggal-tanggal tersebut. Warabi'a wal ishrin wal khamisa wal ishrin, dan juga tanggal 24, 25. Wa yauma arbi'ain, dan setiap hari Rabu. Wa kullu yaumin harusnya ya, tapi mungkin darurat syi'at. Dan setiap hari. Nahaituka anhu, yang mana aku larang kamu di dalam hari-hari tersebut yang sudah tak sebutkan tadi. Fahuwa nahsun qadistamar, itu hari nahas, hari celaka yang tidak ada hentinya. Rawaina, kami meriwayatkan itu semua tadi an bahril ulumi haqiqatan, dari orang yang ilmunya bagaikan lautan secara hakiki, yaitu Ali bin Amil Mustafa, yaitu Sayyidina Ali, anak dari pamannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Bashar, pakai kasrah karena Amil Mustafa, Al-Mustafa ya, Sayyidil Bashar, yang menjadi pemimpin para manusia. Terus itu yang tadi, tanggal-tanggal tadi. Apa masih ada yang harus dihindari? Ada. Suwi ratakan inti ini. Ya, belum menyentuh ini, masih dilihat ini. Iki ije ono plastike. Wa mimma yuttaqu minal ayyami. Ini mau dihindari kabeh loh ya. Berapa hari tadi adalah 8. Ini masih ada lagi. Wa mimma yuttaqu minal ayyami, dan yang harus dihindari juga yang Sabtu. Aja muteng ngono seh. Sabar seh. Ana wayahe, tenang. Ojo kesusu. Step by step itu lebih nikmat engko. Makane nek manganmu iso mbok atur sithik-sithik. Ora iku rasane luwih nikmat daripada langsung geragas blarut. Wake terus terawehan telah. Nek imame durung wala doli rak bakal ngadeg ya. Iya. Nah, masih ada juga hari yang harus dihindari. Wa mimma yuttaqu minal ayyami aidan, yang harus dihindari yaitu yaumus sabti, yaitu hari Sabtu. Kenapa? Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu, karena Rasulullah pernah ditanya. Faqala yaumu makrin wa khati'ah, yaitu hari rekayasa dan hari penipuan. Kenapa? Li'annahu al-yaum, karena itu adalah hari alladzi ijtama'at fihi Quraisyun fi darin nadwa, yang mana semua orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Jadi di di golongan kaum Quraisy dahulu mereka ada istilahnya DPR MPR-nya, majelis permusyawaratannya itu ada namanya Darun Nadwa. Lil istisyarah, kenapa hari itu? Kenapa? Lil istisyarah, yang tujuannya untuk bermusyawarah fi amrihi alaihi salatu wassalam, di tentang urusannya Kanjeng Nabi atau tentang keberadaannya Kanjeng Nabi, sampai pada akhirnya ada keputusan sepakat untuk membunuh Rasulullah karena ada bisikan dari iblis ngembung-ngembung jadi wong ngono lho. Cucuk usul, pateni ae wis ngono. Diapun tenan iblis. Aku gemes iki. Cucuk wujud dan bentuk orang lho, gak gregetno. Itu hari Sabtu. Iki ana wong asline. Wujud tapi rak ketok katanya. Jadi hari Sabtu. Jadi hari rekayasa yang mana Rasulullah diproyeksikan atau Rasulullah direncanakan pembunuhannya itu di hari Sabtu. Terus wa yaumatul Latha, dan juga hari Selasa. Ayo, Sabtu, Selasa, Rebo, rawe kawin.
Gatel. Aja ngegas boy, emosi. Iki tanggalnya abang kabeh ndek mau ya. Tanggal 3, 5, piro meneh yo. Rasa sekolah. Santai, aja ngegas, Bro. Yaumul Thulatsa dan hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu, karena Rasulullah pernah ditanya, yaumud damin itu hari geteh, hari darah, li'annahu hadat fihi Hawa, karena hari tersebut hari di mana Sayyidah Hawa menstruasi. Jadi aja bangun nikah ketika hari menstruasi. Kemudian waqat bini Adam akhahu, dan hari pembunuhannya salah satu anaknya Nabi Adam terhadap saudaranya sendiri, yaitu Habil membunuh Habil yang membunuh Qabil apa Habil? Habil yang dibunuh, yang membunuh Habil. Terus yang ada di situ kok Kibul. Kibul. Wa fihi qutila Jarjisun wa Zakaria wa Yahya waladuhu alaihimussalam. Dan di situ juga dibunuhlah Jarjis, saya belum lihat. Bukan Jarjis ya. Kalau di sini kan alaihimussalam, berarti termasuk Nabi Jarjis, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Wes. Wa saharatu Fir'aun, dan juga tukang sihirnya Fir'aun, wa Asiyah binti Muzahim imrata Fir'aun, dan juga Asiyah binti Muzahim wanitanya atau istrinya Fir'aun. Sayyidah Asiyah berarti ya. Jadi terbunuhnya Sayyidah Asiyah. Wa baqaratu Bani Israel, dan terbunuhnya sapinya Bani Israel. Makanya kalau kamu nikah di situ cepat mati, mungkin gitu maksudnya. Walihada, maka dari itu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang anil hijamah. Tahu hijamah? Canduk. Tahu canduk? Canduk itu lebih ke kepala ya kalau nggak salah, atau enggak? Pokoknya canduk ora nyatok. Yes, bekam. Jadi Yaum Sabti, canduk atau bekam di hari Sabtu, asyad dan nahi, dengan pelarangan yang sangat melarang. Waqala, dan beliau bersabda fihi, di dalam tentang hari Sabtu, fihi sa'atun, yaitu waktu layar qa'u fiha damu, yang mana darah itu tidak bisa tenang, tetap baik terlalu kencang mungkin. Wa fihi nazala iblis ilal ardi, nuzila atau nazala aja. Wa fihi nazala iblisun ilal ardi, dan hari tersebut, berarti hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu turunnya iblis ke bumi. Wa fihi khuliqat jahannam. Dan di hari tersebut diciptakanlah neraka jahanam. Terus wa fihi sallallahu malakal mauti ala arwahi bani Adam. Dan di hari tersebut, hari Sabtu, malaikat maut dipasrai oleh Allah untuk mengurusi nyawa-nyawanya manusia. Artinya dipasrahkan kematiannya kepada malaikat maut. Wa fihi ibtuliya Ayyub alaihi salam, dan di hari tersebut Nabi Ayub dicoba atau dicoba ya dengan penyakitnya. Wah, hari elek tenan iki. Wa fihi tuwfiya Musa wa Harun alaihi salam, dan di hari tersebut meninggalkah Nabi Harun dan Ibu Musa. Waduh, mau dino Setu, dino Selasa, wa yaumul Arbi'ah, dan juga hari Rabu. Mau Rabu belinine. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhum, Rasulullah pernah ditanya, faqala yaumun nahsin, itu hari naas, hari celaka. Ughriqa fihi Fir'aun wa qaumuhu, yang mana di hari tersebut Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan. Wa uhlika Adun wa Thamudun wa Thamud qaum Saleh, dan juga dihancurkan, diazab kaum Ad dan kaum Thamud. Wa akhiru arbi'a fi syahr, dan akhir hari Rabu akhir dari setiap bulan, asyamu atau asyaddu su'an, itu lebih jelek. Makanya aja nikah di
akhir Rabu dari setiap bulan Hijriah maksudnya. Wajaa yaumul arbi'a, dan telah datang sebuah riwayat tentang hari Rabu, la akhdha wala ata'a, hari tidak boleh menerima atau memberi. Kowe nek arep ngei hadiah aja dina iku, nek nampa hadiah ya aja dina iku. Nek ana berkat dina Rabu ora tolak ae. Ngeleh kowe iku. Wa warada fil athar wa ya Gusti, lak sido kawin bro. An-nahyu an qasil azfar yaumal arbi'a. Tidak boleh memotong kuku di hari Rabu. Wa annahu yuritul baros, karena itu akan menyebabkan penyakit belang. Wis elek kabeh kira ora ana kesempatan kowe. Kan iki akhire ki arep nganggo adat apa nek ngene iki rek. Tetep adat Jawa. Wis hitungan Jawa iku cocok insyaallah. Maku aku ora usah kuwatir karena Arab digarap. Faqat taradada ba'dul ulama'i, dan juga ada sebagian ulama yang masih meragukan. Tarot dada itu mitra artinya meragukan tentang keabsahan hadis tersebut, asar tersebut. Akhirnya mereka melakukan apa yang terjadi fabtulia, maka mereka kena penyakit baros itu tadi. Waduh. Ayo, jadi koyok gini. Aku kayak dikutuk istilah ya. Tetap tak lakoni ya, tetap tak medhoki kuku. Paling rak gini-gini. Barbarane ngeprengan, Gusti Allah ngeprank dhek. Akhirnya kena baros. Wa fin nasiha, dan di dalam kitab An-Nasihah, wa yuttaqal ayyamu allati ja'an nahyu 'anit taqlim, dan hari-hari yang mana di sana disebutkan pelarangan untuk memotong kuku itu harus dihindari. Kal hijamati, seperti pecantok ya sesudah. Wasafari, dan juga berpergian, wanahwihi, dan sebagainya atau semisalnya. Itu kenapa harus dihindari? Firaran ayusibahu syai'un, untuk lari agar tidak terkena apa-apa. Mimma tu'adu alaihi fiha, tidak terkena ancaman kalau dilakukan di hari-hari tersebut. Berarti ada koyo hitungan ya, berarti ya padha mek Jawa ya. Makane terserah kowe nganggo iki ki ngelu, nganggo Jawa oke. Bukan saya menentang Quratul Uyun, enggak, silakan dipakai. Kalau kamu tinggal di Arab, tinggal di sana mungkin harus pakai yang ini. Tapi kalau ditinggal di Jawa ya mungkin pakai hitungan wong Jawa ya, beda ribet, beda tabrakan. Unggur baqiyatahu. Jadi kita harus memes itu, santai wae. Semuanya ada. Misalnya kok ngasih Arab kena musibah, lho aku nganggo hitungan Jawa, hitungan Arab jorene. Bisa itu. Posing ya, iya. Gabung malah rasido kawin. Rasido lah jadi. Undur baqiyatahu, maka lihatlah sisanya artinya urusan-urusan yang lain juga kiaskan, dimasukkan juga ke hal-hal yang dilarang. Lakin qala Ibnu Yunus an Malik, tapi Ibnu Yunus iki padha wong Arab malah. Ibnu Yunus meriwayatkan dari Imam Malik, la ba'sa bil ittilai, tidak masalah untuk kalau ittila itu menghilangkan darah kotor, wal hijamah, dan catok. Cantok atau bekam yaumas sabti wal arbi'a, hari Sabtu maupun hari Rabu. Ini menurut Ibnu Yunus yang meriwayatkan dari Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Kata beliau enggak masalah menghilangkan darah kotor ataupun bekam di hari Sabtu dan hari Rabu. Karena apa? Wal ayyamu kulluha lillah, karena semua hari itu milik Allah. Pelang deket mau batek. Ora kewet mau kok diweden-weden iki janjane sida apa ora. Wa kadzalika as-safaru wan nikah, begitu juga terkait masalah kamu mau pergi ataupun mau nikah enggak masalah. Wa arahu aziman ayyakuna minal ayyami ma yujtanabu fihi dzalik, dan aku menganggapnya hal yang agung jika ada hari-hari itu dihindari. Jika ada hari-hari itu dihindari. Kalau kita mau ngapa ojo dino iki elek iku, aku kok aneh sih, terlalu membesar-besarkan. Wa ungkiral hadits angkaro yungkir wa ungkiral hadits fi hadza wa ungkirul hadits fi hadza, dan aku tidak setuju dengan hadis atau riwayat-riwayat tentang pelarangan hari tersebut. Jadi ada panutan lah intinya gitu. Jadi gitu ya, ada panutan.
Jadi kata beliau aneh banget ada hari-hari yang harus dihindari gitu. Ora sidong kok malah sakake. Walamma su'ila radhiyallahu anhu an tarki fi'li ma dzukira. Dan ketika beliau ditanya tentang mengapa meninggalkan hal-hal yang ditinggal tersebut, kal halqi seperti potong rambut, wa taqlimil alfari dan memotong kuku, wa ghusli thiyab yaum sabti dan mencuci pakaian di hari Sabtu wal Arbi'a. Ubah. Terus nah, kenapa beliau meninggalkan, artinya tetap melakukan hal-hal tersebut ya? Kenapa beliau meninggalkan adat istiadat atau meninggalkan yang pelarangan-pelarangan itu diterabas, paham ya? Qala, kata beliau, la tu'adil ayyam, jangan sampai kamu madoni, apa ya? Mengumpat. Apa sih? Madoni berarti madoni ya? Madoni bahasa Indonesia ini apa? Hah? Mengelak. Ya, kabeh ngelak iki. Madoni mencela, mengelak. Kabeh ngelak ya, Bro. Madoni ya, intinya menjelek-jelekan, mencela hari. Fatu'adika, kalau kamu berani mencela hari, fatu'adika, khawatirnya nanti dia akan mencela balik kepada dirimu. Artinya ada musibah yang akan menimpamu. Aila ta'taqid annalaha ta'thiran fi idrarika. Jangan sampai kamu meyakini bahwasanya ada beberapa hari yang memiliki potensi untuk membahayakan dirimu. Ojo sampai percaya ana dina elek, paham ya? Kasarane ngono. Ojo sampai percaya ana dina elek. Karena apa? Farubbama tuwafiqu iradatullahi bikadzalik. Karena siapa tahu ternyata keinginannya Allah ngepasi karo suudzonmu, ngepasi karo penyono elekmu. Saya dikhawatirkan. Waqad nabbaha ala hadza Syekh Al-Khalil rahimahullah fi Jami', dan Syekh Khalil pernah memperingatkan hal serupa di dalam kitab Jami'-nya dengan ucapannya wala tajtanib fi ba'dil ayyam, dan jangan sampai kamu menghindari beberapa hari untuk melakukan pekerjaanmu. Wa'mal fi kulli yaumin ma syi'ta, kerjakanlah di semua hari yang kamu inginkan. Fa innal ayyama kullaha lillah, karena semua hari itu hakikatnya milik Allah. La tudir, tidak akan memberikan madarat, bahaya, wala tanfa, dan tidak akan memberikan manfaatan. Itu amalmu itu sendiri yang punya potensi ada madaratnya atau manfaatnya. Nek nglakoni elek ya ono dosane, nek nglakoni apik ono ganjarane. Qalal Munawi, kurang alif itu. Qalal Munawi rahimahullah. Ini walhasil, intinya anna tawaqqi al-arbi'a ala wajhi dhirah, bahwasanya menghindari hari Rabu karena tahayul, wa dhanni i'tiqadil munajjimina haramun syadid, dan mengikuti penyanam mengikuti persangkaan atau keyakinan orang-orang ahli munajjim itu bukan astronomi, lebih ke peramal. Bukan peramal, istilahnya kan ada yang meramalkan karena zodiak. Wah, kakek dulu zodiak asmara dan ekonomi hari ini. Keuangan, istilahnya keuangan dan asmara ya. Iya, wa dhanni i'tiqadil munajjimin, dan mengira atau mengikuti keyakinannya para peramal, haramun syadidun, itu haram yang samar, najis mughalladhah istilahnya. Jadi intinya menghindari hari Rabu karena berdasarkan tahayul atau mengikuti bisikan dari orang-orang peramal itu haram. Idzil ayyamu kulluha lillah, karena semua hari itu hakikatnya milik Allah. La tadur wa la tanfa, tidak akan memberikan efek negatif, tidak akan membahayakan atau memberikan kemanfaatan dengan dirinya sendiri. Jadi hari itu gak gini-gini. Dino yang melakukan apa anane biasa wae, santuy deh. Jadi kecelakaan urusanmu. Dino tidak bisa disalahkan, intinya gitu loh. Dina hari. Wa biduni dzalika la dhaira fihi wala mahdzur.
Maka tanpa itu semua tidak ada bahaya, tidak ada sama bahaya. Ai lamma taqarrara annahu ya'mal bidha'ifi mithli hadza wa bihi yujma'u bainal qaulain. Intinya annahu ai lamma taqarrara wa biduni dzalika la dhaira fihi wa la mahdhur ai lamma taqarrara annahu ya'mal bidha'ifi mithli hadza. Dan wa biduni dzalika, tanpa itu semua tidak ada kebahaya, tidak ada kemadorotan. Ketika mau mengamalkan yang dhaif juga tidak masalah, kalau tidak juga tidak masalah. Wabihi yujma'u bainal qaulain, dan dengan ini dua qaul bisa dipersatukan. Ngono lho. Mending hindari oke, tapi ojo ngasih diyakini itu ada madorote. Ngono ya. Intinya hari itu tidak ada efek sama sekali terhadap apa yang kita lakukan. Wa qad qala fi nasihah, dan juga dikatakan di dalam kitab An-Nasihah, dzakara ba'dul ulama anna ba'dahum ihtajama yaumal arbi'a. Sebagian ulama menceritakan bahwasanya ada sebagian orang atau sebagian ulama yang ihtijam atau cantuk bekam hari Rabu. Wa fi lafdin yaumas sabti, dan di riwayat lain disebutkan hari Sabtu. Walam yaltafid, dan dia tidak mau melirik sedikit pun, tidak mau mempertimbangkan lima warata min qauli alaihi wassalatu wasalam, terhadap hadis yang sudah disebutkan oleh Rasulullah, man ihtajama yaumal arbi'a wa fi riwayah yaumas sabt wa asabahu barasun fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang berbekam hari Rabu, atau di riwayat lain dikatakan hari Sabtu, kemudian kok dia terkena belang, maka jangan sampai jangan sampai dia itu kok apa sih ya? Pokoknya jangan sampai dia itu kecuali kepada dirinya sendiri. Kemudian iktibaran, karena kenapa ulama tersebut yang melakukan canduk di hari Rabu dan atau hari Sabtu itu tetap melakukan canduk? Karena apa? Iktibaran bi'adami sihhatihi, karena dia tidak menganggap sahih hadis ini. Paham ya sampean? Jadi ada ulama cerita biyen ana wong canduk dina Rebu karo dina Setu tanpa memandang hadis ini, tanpa memandang ada hadis bahwasanya Rasulullah pernah melarang tentang canduk hari Sabtu dan hari Rabu. Kenapa dia tidak melirik hadis ini? Karena dia menganggap hadisnya itu tidak sahih. Fabaroso, maka kemudian delalah ulama yang melakukan seperti itu, delalah dia terkena belang, loro belang. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kemudian orang tersebut bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, fasyaka ilaihi, kemudian matur wadul atau ya melaporkan keadaannya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, alam ya belughukal hadits, apakah hadis tentang pelarangan hijamah, pelarangan canduk itu belum sampai kepadamu? Faqala ya Rasulullah innahu lam yasih. Terus dijawab Nabi, ini kan mboten bener, malah Nabi di debat. Faqala ama yakfi qala Rasulullah. Yo misalnya rak bener, mosok kowe rak cukup dengan kata-kata ada qala Rasulullah. Kamu kenapa enggak nyukupi dengan kata-kata ada qala Rasulullah? Faqala ya Rasulullah, kemudian beliau menjawab, ya Rasulullah, sekarang atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Fata'alau, kemudian Rasulullah mendoakan kepada orang tersebut, ulama tersebut, falam yastayqiz illa wa qad zahala bihi, maka dia tidak bangun kecuali penyakitnya sudah hilang. Enak iki. Ana sing ngiringi lah kowe bludal-bluduk karepe dhewe ora ana sing ngiringi. Nah iki piye iki arep ngamal yo bingung, pada akhirnya kan akan nek nikah ya kudu nggawa wong alim siji, kudu nek iso nggawa wali siji ben barokah. Makane pernikahan habaib ditarim niku nek iso ngundang habaib sing terkenal Habib Umar bin Hafid, Habib Abu Bakar masyhur ya. Habib sapa meneh Abu Bakar Al-Adani. Wah, kabeh moro kabeh butuhe apa ndongakno barakallahu fik. Ben apa? Ben ora apa-apa sing elek-elek, sing apik-apik moro kabeh, sing elek-elek minggat. Makanya saya bersyukur banget. Waktu itu saya pernah punya angen-angen. Aku nek nikah iki Kanjeng Nabi iso moro apa ora? Pikiranku sampai sejauh itu, Kanjeng Nabi iso moro apa ora? Ternyata dijawab Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang hadir, Habib Abdul Qadir yang hadir. Itu dua-duanya menginginkan rawuh. Bahkan Habib Muhammad itu gak ngira kan, piye cara aku kenal karo sama Habib Muhammad. Beliau itu orang terkenal, orang masyhur. Ternyata alhamdulillah ada jalannya lewat Mas Ruki ya, berarti
Pak Haji Asrori undaan. Nah, lemari ini jono. Tapi wonge ra ono, butuh ya wong kenalno. Ya kenalno aku karo Habib emoh, makanya aku gak pernah ngusir dhek. Ajarno. Karena punya andil besar ya, Bro. Ya. Aku arep ngetokno ya, wong. Nyatane barokahnya ngangen-ngangen ngono lho, Mbok. Sekali-kali sampe nangen-nangen ngono lho. Muga-muga pernikahanku dirawi Rasulullah ngono ra. Tiba-tibane kan fotone sing rawuhan ngono. Lah iya. Aja nyukupi tok sing kon ngoro gusane tok ora cukup kanggo aku, kurang barokah ya. Jadi sing yakin ben di backup semuanya biar kita ini didoakan temenanan. Orang-orang sing dongane ketoke angger sih, angger barokah Allah fik rapate akeh dongane. Tapi kan inti syarinya itu kental kabeh. Artinya intisari doanya itu ada sama beliau, kuncinya sama beliau, sing ngetuk pintu langit beliau lah. Kita kan ora iso backup awake dhewe, malah remuk-remuk dhewe ngeluh. Ya paham ya. Zada iki karena tadi ada ulama yang masalah ulama cedak karo Kanjeng Nabi akhirnya waras ya kan. Tobat waras. Nek epol aku tobat durung karuan waras. Ijek edan ae. Ijek kok bae ngono ijek nganggo tisu. Ternyata Zada fi syarhir risalah, kemudian ditambahkan di dalam syarah kitab Ar-Risalah, fayam bagi ayya'mala bi mithli hadza, maka hendaknya seseorang mengamalkan hal yang seperti ini. Jadi hadis yang tadi loh, hadis hijamah, kalau ada pelarangan apapun yuk ditinggal sih. Ayya'mala bi hadza wala yanzur fi sihhati, dan tidak memandang apakah itu sahih apakah tidak. Tetap dilakukan hadis-hadis larangan-larangan itu tetap diperhatikan, illa fi babil ahkami wa nahwiha, kecuali tentang bab-bab tentang hukum dan semisalnya. Na'am ya, wa inda darurah la tuwaqqaf. Ketika ini bisa dilakukan, tapi ketika darurat malah tuwaqqaf, maka jangan sampai kamu berhenti. Ojo ngasih kowe berhenti kalau lagi keadaan darurat nih. Nek ora dilakoni kok dengan misalnya ada orang kena penyakit yang mana kalau tidak segera dibekam dia akan misalnya mati. Nanti lelah bekame dina setu, ya tetep dilakoni bekame, aja ngasih mandeg iki dina setu ngenteni sesuk-sesuk salah modar. Gak apa, misalnya kena racun kan dibekam bisa biar mengeluarkan darah dan racunnya kan gitu. Ora tak bekam saiki yo malah cepet mati kok lah, karek nah ditok kok. Summa asyara. Nah, wes iku tadi tentang hari-hari yang harus dihindari dan itu panjang sekali. Sabar. Wah ya. Kemudian summa asyara, cek kuat kowe. Cek sampai dhuwur. Summa asyara ila ma huwal afdalu fil bina. Kemudian Imam Ibnu Yamun menerangkan apa yang lebih utama ketika dukhul, masuknya suami kepada istrinya, biqaulihi wa faddilanna ghurratash syahri faqad fuddila fil ayyami qul yaumul ahad. Dan utamakanlah wa faddilan lan ngutamakno sira. Wa faddilan lan ngutamakno sira ghurratash syahri ing kawitane wulan. Ghurratash syahri ing kawitane wulan faqad fuddila mongko teman-teman wis din utamaake. Faqad fuddila mongko teman-teman wis din utamaake fil ayami ing dalam pira-pira dina. Ngul ngucapmo sira sing difuddila ku apa yaumul ahadi, apa dina ahad. Jadi kata beliau, utamakanlah ketika mau malam pertama dengan istri itu awal dari bulan, semua bulan itu awalnya, kemudian kalau bisa pas dino ahad. Akhbar rahimahullah. Jadi Imam Ibnu Yamun menceritakan annal bina'a fi awwali syahr afdalu min akhirih, bahwasanya memulai malam pertama di awal bulan itu lebih utama daripada di akhir bulan. Kenapa? Lima yurja min najabatil waladil mukawan inda ziyadatil qamar. Karena bisa diharapkan untuk berhasil terwujudnya bayi ketika tambah bulan. Jadi ketika di awal bulan kok pertengahan itu proses dari hasil penetrasi itu nanti ada sperma itu yang berusaha untuk masuk ke indung rahim. Wah, dari sekian juta sperma ngoyo mlebu dengan jero, akhirnya terjadi pembuahan.
Setiap bulan ada pembuahan. Ya, tak mudeng kowe. Ini biyen dari sperma 1 itu dua ya. Maksa mlebu. Ya. Aku mlebu ya. Atau ya. Karena kalau di awal bulan itu diharapkan. Kalau di awal bulan itu auranya bagus itu. Auranya untuk sperma atau untuk masuk berhasil pembuahan itu sangat kuat. Bakadzalikal gharsu fi awali syahr. Begitu juga menanam pohon ya, bukan menanam manuk. Di awal bulan itu yuntiju aktsar, itu bisa menghasilkan buah yang lebih banyak minal gharsi fi akhiri ketimbang menanam di akhir bulan. Begitu juga menancapkan manuk di awal bulan itu bisa lebih kemungkinan untuk menjadi anak itu lebih banyak. Ini pelajaran pertama saya kudu dipahami loh saya tenang. Hari Ahad khususnya. Kama qalahul Qazwaini seperti yang dingendikano oleh Imam Qazwaini. Wa yustahabu ayyakuna fi Syawal dan disunahkan malam pertama itu dilakukan di Syawal. Waduh. Li hadits Aisyah al-Muqaddam karena ada hadis Aisyah, Sayyidah Aisyah yang tadi. Rasulullah melakukan bina atau memasuki Sayyidah Aisyah itu pertama kali di bulan Syawal. Wal ghurratu, wah iki masalah nahwu sharaf sabar sithik. Wal ghurratu bidhammi minasyahri wa ghairihi awalu. Al ghurrah dengan dhamnya ghin, ghurratu syahri dan lainnya, awalu artinya awalnya perkara atau awalnya bulan. Wal jam'u jamaknya adalah ghurarun. Iya. Mislu seperti ghurfatun jamaknya ghurafun. Wal ghuraru atau yang dikatakan al ghurar adalah salasu layalin min awali syahri, yaitu 3 hari atau 3 malam pertama dari bulan awal bulan. Awal Ramadan ya berarti tanggal 1 loro telu. Awal Syawal tanggal 1 loro telu. Qalahu fil misbah. Wa akhbara, waduh. Lanjut mani kowe. Mani tak lanjuti. Wa akhbara annal bina'a fi yaumil ahad afdalu min sairil ayyam. Bahwasanya melakukan week malam pertama di hari Ahad itu lebih baik daripada selain hari Ahad. Lima ruya an Sayyidina Ali karramallahu wajha, karena ada riwayat dari Sayyidina Ali min annallaha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azza wajal ibtada'a fihi khalqas samawati wal ardh, memulai penciptaan langit dan bumi di hari Ahad. Wasuila, dan Rasulullah pernah ditanya anhu tentang hal tersebut, faqala yaumu gharsin wa imarah, hari Ahad adalah hari menanam dan hari pemakmuran. Jadi kalau pengen rame-rame itu dilakukan di hari Ahad, makanya libur di Ahad itu lebih pas itu. Li'annallaha, karena apa? Karena sesungguhnya Allah ibtada'a fihi khalqad dunya wa imaratiha, karena Allah memulai di hari tersebut penciptaan dunia dan kemakmurannya dunia. Ini rada selencong. Kenapa? Lakinnalladzi alaihil aktarun, kan akan tetapi menurut mayoritas ulama wa huwal ashah, dan itu pendapat yang lebih sahih, annallaha ta'ala ibtada'a khalqal alami yaumas sabti, bahwasanya Allah memulai penciptaan alam di hari Sabtu. Bal qala Suhaili fi Raudil Anf. Kesuwen pembahasan ngene-ngene lah apa ini. Jadi rapati ono manfaate sendiri ya. Penting piye ngono lho, kan mau kan tutorial sing dibinten ini ya. Bal qala, bahkan Imam Suhaili di dalam kitab Ar-Raudul Anf mengatakan innahu lam yaqul innahu ibtada'u yaumal ahad illa Ibnu Jarir, bahwasanya tidak ada yang mengatakan Allah memulai penciptaan alam di hari Ahad kecuali Imam Ibnu Jarir. Fandurhu, maka pertimbangkanlah atau lihatlah. Wes Cina. Famimma yustahabu fihi bina, dan hal yang disunahkan ketika malam pertama aidon adalah yaumul jum'ah, dilakukan di hari Jumu'ah. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu, Rasulullah pernah ditanya, faqala yaumun nikahin wa khutbatin aidon, hari Jum'ah adalah hari pernikahan. Wah, ini khutbah juga bisa, khutbah juga bisa. Khutbah itu khutbahnya juga di hari Jum'ah. Nakaha fihi Adamu Hawwa alaihi masalam, di hari itulah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa menikah. Wa Yusufu alaihissalam Zulaikha, dan juga nikahnya Sayyidina Yusuf alaihissalam terhadap Zulaikha. Wa Musa, dan Nabi Musa binta Syu'aibin ke
dengan menikahi putrinya Nabi Syuaib. Wa Sulaiman alaihissalam Bilqisa, dan Nabi Sulaiman menikahi Bilqis. Wa sahha, dan sahih riwayatnya annahu alaihi salatu wasallam bahwasanya Rasulullah nakaha fihi Khadijah wa Aisyah, menikahi Khadijah dan Aisyah di hari Jumat. Ani terus lanjut. Sak kuat kowe. Wah iki cek akeh sing bosen nih, makanya tak cepet nih ben li bar. Lanjut, faidatani, ada 2 faedah. Al-ula, ini masih masalah hari. Rawa Al-Qamah bin Sufyan an Ahmad bin Yahya marfu'an. Iki wis ngenteni metentenge lah, skip. Iku ora iklan sih di-skip kok. Iki bukan video iklan yang di-skip, itu enggak bisa ini. Ada Al-Qamah meriwayatkan hadis bin Sufyan dari Ahmad bin Yahya secara marfu'. Ada apa itu hadisnya? Tawaqqu 12 yauman fis sana. Hindarilah 12 hari di dalam setahun. Fa innaha tadhhabu bil amwal, karena 12 hari tersebut akan menghilangkan harta, wa tuhtikul astar, dan menghancurkan penutup, artinya membuka aib kita. Faqulna ma hiya Rasulullah, kemudian kami tanya, apa itu 12 hari ya Rasulullah? Qala tsani asyarul Muharram, 12 Muharram, wa asyir Safar, tanggal 10 Safar, wa Rabi'ul Awal, dan tanggal 4 Rabiul Awal, wa tsamin asyar Rabi'ul Tsani, tanggal 18 Rabiul Tsani, wa tsamin asyar Jumadil Ula, 18 Jumadil Ula, wa tsamin asyar Jumadil Tsaniyah, 18 Jumadil Tsaniyah, wa kepol, wa tsani asyar Rajab, tanggal 12 Rajab, wa Fasadisun wa Ashriyah Sya'ban, dan 26 Wara dari bulan Sya'ban, wa Rabi' wa Ashriyah Ramadan, dan tanggal 24 Ramadan, wa Tsani Syawal, tanggal 2 Syawal, wa Tsamina Asyara Dzulqa'dah, dan 18 Dzulqa'dah, wa Tsamin Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah. Ono hari yang harus kamu hindari ya. Sabar. Wis kudune enten kudu nyeruduk, tapi piye meneh ya, harus dilewati. Atsaniyatu, yang kedua, faedah yang kedua. Nah, ini masih masalah hari. Akhraja Abu Ya'la Al-Musili. Jadi Imam Abu Ya'la Al-Musili meriwayatkan Ani bin Abbasin marfu'an secara marfu', ya musabti yaumu makrin wa khati'ah. Hari Sabtu adalah hari rekayasa dan hari penipuan ya. Jadi merekayasa tadi pembunuhannya Rasulullah. Wa yaumul ahadi yaumu gharsin wa bina. Hari Ahad adalah hari menanam dan hari malam pertama. Wa yaumul itsnaini yaumu safarin wa talabi rizqin. Dan hari Senin adalah hari safar, bepergian, traveling, dan mencari rizki. Rizki digoleki dina Senin ketemu. Wa yaumul tsalatsa. Terus ya, geblodong ngene. Wa yaumul tsulatsai yaumu hadidin wa ba'sin. Hari Selasa itu hari yang sangat keras, wa ba'sin, dan hari besi itu artinya hari keras ya, bukan hari besi. Hari keras, wa ba'sin, dan hari yang jelek. Wa yaumul arbi'a lil akhdhi wal 'atha, dan hari Rabu itu hari untuk menerima dan mengambil. Wa yaumul khamisi, dan hari Kamis adalah yaumu talabil hawaiji wad dukhuli 'ala sultan, yaitu hari khusus untuk mencari kebutuhan dan masuk kepada pemerintah, depend pemerintah. Wa yaumul jum'ati yaumu khutbatin wa nikah, dan hari Jumat adalah hari khutbah dan hari nikah. Wa mimman yusabu, lanjut sabar. Setelah itu pembahasannya bukan langsung wik ternyata, walimah nanti. Iya dong, masa nikah langsung wik, ada walimahnya dulu. Sabar, nggak bisa di-skip ya. Wis kemebul rasane. Pamimayun sabuli Sayyidina Aliin karramallahu wajah, dan juga dinisbatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah fi dzalika. Lani amal yaum, di situ apa? Yauma. Lani amal yaumu ya musabti haqqan. Senikmat-nikmatnya hari adalah hari Sabtu. Tenan. Untuk apa? Lisoidin, untuk berburu. In arata nek kowe pengen. Gadali ra. Lah kan ngono, in arata nek kowe pengen bilam tiraen tak usah kakean debat. Berarti awake kudu piye ta?
genah. Masa kaget bocot bener. Wafil ahadi albina, dan di hari Ahad itu hari untuk albina ad-dukhul atau malam pertama. Kenapa? Li'anna fihi tabaddallahu fi khalqis sama, karena di hari tersebut Allah memulai untuk penciptaan langit. Wafil isnaini, dan di hari Senin insafata, jika kamu pergi di hari fihi di hari tersebut, satarji'u bin najah, kamu akan pulang dengan sukses, wabitharai, dan kekayaan, keuntungan. Wa in turidil hijamah, jika kamu pengen candok, ora pengen fasulasa, maka dilakukan di hari Selasa. Wis kepengen wik ket mau kok jebas dino ae. Fa fi sa'atihi, maka di saatnya atau di waktu Selasa itu harqud dimai adalah hari untuk mengalirkan darah. Wa inna syurba mri'in yauman dawaan, dan sesungguhnya minumnya seseorang kepada obat, minumnya seseorang minum obatnya seseorang di suatu hari, maka yang paling baik hari apa? Fani amal yaumul arbi'a, maka sebaiknya hari ngombe obat itu dina Rebo. Dadi kowe nek lara kritis ya, laramu kok dina Setu ngenteni dina Rebo. Temesan. Ayo, jadi kan mertombone dina Senin, untuk obat dina Selasa, ngombene dina Rebo, cepet mati. Wa fi yaumil khamisi, dan di hari Kamis qada'u hajin, itu untuk menuntaskan hajat. Fa innallaha, karena Allah taala ngapain? Ya'zunu bil qada'i, mengizinkan untuk menunaikan hajat tersebut. Wa fil jumu'ati, dan di hari Jumat tazwijun, itu pernikahan, wa ursun, dan pengantin, waladzatur rijali ma'an nisa, dan kwik-kwiknya laki-laki dengan perempuan, nikmat. Wa hadzal ilmu seperti ini, promosi, la yahwihi illa nabiyyun, tidak akan dikuasai kecuali nabi, aw wasiyul anbiya'i, atau wasiatnya, pewarisnya nabi. Jadi orang-orang model seperti kita semua ini nggak bakal kuat, wis kudu lebih ya, nggak pikir dino, orang pikir dino Setu Ahad, wes terabas wae. Tsumma asyara ila ma yutlabu fil walimah, lho ya. Durung tekan babake, durung tekan intine, wallahu a'lamu bissawab.